Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Aprilia, MPM 211506127 dari kelas PSTIC. Di video ini saya akan membahas mengenai praktikum sistem operasi pada percobaan kedua yang berjudul algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan sendiri memiliki arti yaitu sebuah penentu untuk menentukan sebuah proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu oleh CPU. Dalam algoritma penjadwalan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, untuk yang pertama ini ada first come first serve yang disebut juga dengan FCFS. Jadi untuk jenis yang pertama ini adalah proses yang pertama kali meminta ketersediaan waktu untuk menggunakan CPU yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, pada konsep ini juga sama dengan konsep FIFO, yaitu first in first out, yang mana ketika dia masuk terlebih dahulu maka dia yang akan pertama kali dieksekusi. Dan untuk yang kedua ini ada SJF, yaitu shortest job first. Ini pada SJF ini proses memiliki CPU burst paling kecil nanti dilayani terlebih dahulu. Dan pada penjadwalan ini ada dua skema, yaitu ada non-preemptive dan preemptive. Untuk non-preemptive ini dia jika sedang diproses maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Namun jika preemptive ini, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang akan dieksekusi, nanti proses ini akan ditunda dan diganti dengan proses baru. Kayak gitu. Dan yang selanjutnya di sini ada round robin scheduling. Jadi konsep round robin ini adalah menggunakan time sharing yang mana hanya saja bersifat preemptif, sama dengan FCFS namun bersifat preemptif. Dan untuk round robin ini biasanya mendapatkan waktu CPU-nya yang biasa disebut dengan quantum time, dan untuk quantum time-nya itu biasanya dari 1 sampai 100 milidetik. Kemudian yang selanjutnya ini ada priority scheduling. Jadi algoritma ini merupakan suatu khusus dari penjadwalan berprioritas. Jadi tiap-tiap prosesnya itu nanti dilengkapi nomor prioritasnya atau biasa disebut dengan integer. Nah, untuk CPU ini dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi, dan biasanya nilai integer paling kecil yang biasanya menjadi prioritas terbesarnya. Oke, nanti langsung masuk aja ke percobaannya. Di sini terdapat kode programnya. Sini kita copy dan buka CPU simulator. Setelah CPU simulatornya terbuka, di sini kita ke compiler dan copy pastekan kode tadi di sini di program source ini. Kemudian di load di source ini. Selanjutnya klik compile dan decompile. Setelah selesai dan tampil output seperti ini, klik load in memory. Selanjutnya buka OS simulatornya. Dan di sini berdasarkan sekarang perintahnya masuk ke OS simulator, atur ke FCFS, dan create 3 new process dengan lifetime proses 0 dan atur fast dengan maksimum. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan buat 3 kali create new process. Nah, untuk jadwal untuk create new processnya ini masuk ke ready process di sini dan sebanyak 3. Setelah masuk, kemudian atur fast-nya dengan maksimum. Kemudian selanjutnya di sini kita klik start. Kita lihat di sini penjadwalan pertama diproses.
Nah, ini merupakan bentuk prosesnya. Yang tadi sekarang sedang proses 1, kemudian di sini antriannya ada 2 dan 3. Yang 1 sudah selesai dan sekarang 2 yang sedang dijalankan. Dan sekarang 3-nya. Nah, di sini CPU-nya sudah kosong karena yang diproses sudah selesai. Kemudian kita lihat di view proses start-nya. Di sini bisa dilihat bahwa tadi P1 waiting time-nya itu 0 karena dia merupakan yang pertama diproses. Sedangkan untuk P2 ini adalah 29. Ini ada waiting-nya adalah 29 dan untuk P3-nya itu waiting time-nya itu 50. Jadi bisa juga dilihat di view log-nya. Nah, ini untuk yang waiting time P1-nya itu 0,23 second. Sama di sini 0 detik. Dan number periodnya 95 dan di count 9 dan memory 0. Kemudian untuk yang waiting time yang P2 di sini 29,12 detik dan untuk burst periodnya itu 95. Kemudian untuk waiting time dari yang P3 di sini ada 50 second. Dan untuk burst periodnya ini 95. Burst periodnya ini 95 semua. Dari P1, P2 dan P3 sama, yaitu 95 karena kode program yang dibuat itu sama, jadi burst time-nya bisa sama gitu. Nah, untuk yang ini merupakan percobaan dari penjadwalan FCFS yang no delay. Dan selanjutnya kita akan coba penjadwalan FCFS yang menggunakan delay. Kemudian ini kita clear terlebih dahulu. Kemudian close. Ini reset. Ini di remove all program dulu. Compile, terus kita compile. Sudah selesai, selanjutnya di load in memory kembali. Sudah selesai, selanjutnya kita buka OS simulatornya. Sama seperti yang sebelumnya, namun untuk yang kedua ini kita menggunakan delay. Jadi yang pertama kita atur create new process dulu 1. Sudah masuk. Kemudian kedua, di sini kita checklist delay proses dan kita atur yang pertama di sini adalah 6 ticks. Kemudian klik new process. Nah, untuk yang delay ini akan masuk ke kolom yang merah ini karena dia menggunakan delay, jadi dia tidak masuk ke ready process ini. Kemudian kita klik lagi satu lagi menggunakan delay process itu sebanyak 14. Kemudian klik create new process. Dan satu lagi kan 20.
Nah, di sini terlihat bahwa 3 ini dia berada di warna merah, sedangkan untuk yang pertama dia sudah masuk ke dalam ready process karena dia tidak menggunakan delay, jadi dia masuk ke ready process. Jadi kita akan lihat bagaimana setelah ini di start, kita akan lihat bagaimana prosesnya. Nah, terlihat di sini bahwa yang ready queue ini cuma ada satu karena dia tidak menggunakan delay start. Nah, di sini kita nanti akan melihat bagaimana dari 3 penjadwalan ini mana yang akan masuk terlebih dahulu setelah satu ini selesai dijalankan oleh CPU. Jadi di sini kita klik start langsung aja. Start. Nah, yang ini 2 masuk, 3 dan 4. Dan di sini terlihat bahwa 2, 3 dan 4 ini sudah masuk ke dalam ready prosesnya. Sedang menunggu satu dieksekusi. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita akan lihat view-nya. Ini view log-nya dan view status. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa P2-nya ada 18, P3 34 dan P4-nya 51. Untuk P1-nya itu sebenarnya 0, tapi dia tidak muncul. Karena dia merupakan yang pertama di proses. Jadi dia waiting time-nya itu adalah 0. Jadi kita lihat di sini untuk P1-nya ini ada 0,23 second, terus burst period-nya 95. Kemudian untuk P2 dia memiliki waktu waiting time-nya itu 18 second. Jadi 18 second itu didapat dari dia menunggu P1 selesai dieksekusi. Kemudian untuk P3-nya dia ada 34,76 second. Selanjutnya pada P4-nya dia memiliki waiting time-nya itu 51,4 second. Kemudian ini merupakan rata-rata dari proses waiting time-nya itu ada 26,2 second. Nah, baik, mungkin cukup sekian percobaannya. Berdasarkan percobaan ini, pada FS menggunakan delay dan no delay dapat disimpulkan bahwa proses mana yang masuk terlebih dahulu, maka proses itu yang akan dieksekusi duluan. Jadi tidak peduli burst time-nya besar ataupun kecil, maka proses yang masuk terlebih dahulu itu akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU-nya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.